Gus, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak kelas 6 yang soleh dan soleha, insyaallah 30 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama pelajaran Al-Islam. Untuk materi kita kali ini adalah tentang surah Abasa. Sebelum Ustadz lanjutkan, Ustadz ingin tahu dari yang hadir di sini, ini ada 76 ya, berarti ada beberapa yang tidak hadir. Yang belum hafal surah Abasa, coba raise hand. Yang belum hafal surah Abasa, coba raise hand. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 14 ya. 14 anak belum hafal surah Abasa. Oke, tidak apa-apa. Kita masih ada waktu. Nanti kan insya Allah akhir bulan kita ada try-in. Silahkan Ustadz harapkan bagi yang belum hafal segera dihafalkan. Ya, karena ini sejak kalian sering murojaah bersama di sekolah, insya Allah nanti akan lebih mudah dalam menghafalnya. Oke, hari ini kita akan mulai dari surah Abasa ya. Nah ini, karena ini waktunya terbatas, Ustadz jelaskan secara singkat, tidak perlu panjang-panjang, karena insya Allah ini sama dengan surat-surat sebelumnya ya. Sama dengan surah Al-Infitor kemarin dan surah At-Takwir tentang surah Abasa. Yang pertama adalah nama surah Abasa diambil dari ayat yang pertama. Bagaimana bunyinya? Abasa wa tawalla. Al-Infitor juga sama, idzas sama'u fatarat. At-Takwir juga sama, idzas syamsu kuwirat. Jadi 3 surat yang sudah kita pelajari, itu semuanya diambil dari ayat yang pertama. Yang pertama Al-Infitor, idzas sama'u fatarat. At-Takwir, idzas syamsu kuwirat. Dan hari ini juga diambil dari ayat pertama, Abasa wa tawalla. Apa arti Abasa? Abasa itu artinya adalah bermuka masam. Ada yang tahu muka masam itu gimana? Ada yang bisa mencontohkan? Muka masam itu gimana? Nah, kalau tadi Ustadz mencari-cari di internet, bermuka masam itu, ini muka masam apa bukan ini? Ini kira-kira muka apa ini? Iya. Muka marah apa muka? Enggak tahu, Ustaz. Enggak tahu ya, karena masih bayi. Coba ini kalau yang ini. Kali. Yang mana, Ustaz? Kalau ini muka apa ini? Muka kucing marah. Itu kucing marah. Marah. Tapi kok di internet mukanya muka masam ya? Ini muka marah. Halo, muka marah itu kan? Muka marah ini. Oke, nanti kalian bisa cari sendiri. Sebenarnya ada satu gambar lagi tentang muka masam. Tadi kita cari di Google ya. Muka masam itu seperti apa? Cuman tadi ada beberapa gambar perempuan yang tidak berjilbab, jadi tidak usah tampilkan ya. Ada juga gambarnya Pak Jokowi, Ustadz tidak berani ya. Ustadz tidak berani menampilkan yang tentang politik-politik, nanti khawatirnya ada apa-apa. Jadi ada beberapa gambar, tapi nanti bisa kalian cari sendiri tentang muka masam itu seperti apa. Nah, jadi Abasa itu artinya adalah muka masam. Siapa yang bermuka masam? Ada yang tahu? Nabi Muhammad. Oke, Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad bermuka masam.
Berarti kayaknya tidak apa-apa ini kalau memperlihatkan fotonya Pak Jokowi. Ini Nabi Muhammad saja pernah bermuka masam ya. Tapi tidak usah tampilkan saja. Surah Abasa terletak pada urutan surah ke-80. Dari berapa surat? 114. Terdiri dari 42 ayat. Ini meskipun jumlah ayatnya sangat banyak, tetapi ayatnya pendek-pendek. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Pendek ya. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Pendek semua. Jadi Ustaz harapkan tadi sekitar 15 anak yang belum hafal, silahkan dihafalkan. Merupakan golongan surah Makkiyah, artinya diturunkan di kota Mekah, sama dengan surat-surat sebelumnya. Dan diturunkan setelah surah An-Najm. An-Najm itu surah di juz keberapa? 27 ya. Ini 27 ini ada surah An-Najm, kalian nanti bisa dihafalkan. Oke. Ini meskipun mudah, tetapi biasanya di try-in atau di soal ketika ulangan evaluasi ada yang salah. Kenapa salah? Kebalik-balik biasanya. Ditanya surah Al-Infitor ayatnya berapa, malah dijawab ayat dari surah Abasa. Surah Abasa urutan keberapa, malah jawabnya surah At-Takwir. At-Takwir artinya apa? Kebalik sama Abasa. Jadi 3 surat ini meskipun mudah, tetapi ada yang salah karena tidak teliti atau terbalik-balik. Surah Abasa diturunkan setelah surah, malah jawabnya Al-Lahab. Nah, padahal Al-Lahab itu bukan Abasa ya. Al-Lahab itu adalah At-Takwir. Jadi setelah At-Takwir adalah Al-Lahab. Kalau Abasa itu setelah surah An-Najm. Biasanya terbalik-balik di situ. Itu tentang surah Abasa. Sampai sini ada yang bertanya? Tidak ya. Nah, ini terkait asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu artinya sebab turunnya ya. Sebab turunnya surah Abasa. Coba dibaca Mbak Iva, yang kameranya tidak aktif ini. Mbak Iva, coba dibaca Mbak Iva. Yang mana, Tat? Baca itu yang di layar. Sebab turunnya surat Abasa yaitu ketika Nabi Muhammad sedang berbincang dan menerima pemuka kaum Quraisy yang diharapkan keislamannya. Kemudian datanglah Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat yang buta, mengharap Nabi Muhammad membaca kepadanya ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan Allah. Tetapi Nabi Muhammad bermuka masam dan memalingkan muka. Kemudian Allah mengingatkan Nabi Muhammad dengan menurunkan surat Abasa. Oke, terima kasih ya Mbak Iva. Jadi asbabun nuzul itu adalah sebab turunnya surah Abasa. Kenapa kok Abasa turun? Ini karena Nabi Muhammad bermuka masam ya, mungkin agak cuek, mencueki seseorang sahabat yang buta. Jadi suatu ketika itu Nabi Muhammad sedang berkumpul dengan para pemuka kaum Quraisy, sedang berdakwah ya, berdakwah dengan kaum Quraisy. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan dia adalah orang yang buta. Dia orang buta dan dia meminta kepada Nabi Muhammad, meminta nasihat, meminta dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Wahai Muhammad, tolong bacakan kepada saya ayat-ayat Al-Quran. Wahai Muhammad, tolong berikan aku nasihat dari ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepadamu. Namun ketika Abdullah bin Umi Maktum ini meminta nasihat, meminta dibacakan ayat Al-Quran, Nabi Muhammad bermuka masam. Muka masam dan memalingkan muka.
Sudah bermuka masam juga dipalingkan ya, memalingkan muka. Artinya apa? Cuek ya, mencueki atau tidak menganggap atau tidak menggubris ya. Atas kejadian itu akhirnya Allah mengingatkan Nabi Muhammad sehingga turunnya surah Abasa. Mungkin ini juga berlaku banyak di masyarakat ya, di masyarakat kita. Mungkin ketika kita sedang ngobrol dengan orang-orang penting, nanti kalian mungkin akan merasakan. Kalau masih kecil mungkin belum begitu ya. Sedang ngobrol dengan, misal kalian akan jadi pejabat, ketemu dengan Pak Bupati, Wali Kota. Misal kalian sedang ngobrol sama Wali Kota, Pak Gibran. Ya, lagi ngobrol, tiba-tiba ada seorang pengemis atau orang cacat atau orang miskin atau yang lainnya meminta nasihat. Biasanya kita juga mungkin akan melakukan seperti itu. Tetapi dengan kita tahu surah Abasa ini, semoga ketika kita nanti sukses, ketika kita besar nanti tidak melakukan itu terhadap yang mungkin kita merasa lebih tinggi ya, kita lebih baik. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, itu adalah sebab turunnya surah Abasa. Dan Abdullah bin Umi Maktum ini dijelaskan itu meskipun buta, dia sangat sekali rajin pergi ke masjid. Padahal dia adalah seorang buta. Bahkan subuh ya, zaman dulu kan tidak ada lampu ya, tidak ada lampu. Sholat subuh pun Abdullah bin Umi Maktum ini berangkat. Sholat maghrib bisa juga termasuk. Jadi sahabat yang sangat rajin sekali pergi ke masjid walaupun kondisinya buta. Nah, semoga kita yang dibekali oleh Allah dengan mata yang lengkap, mata yang indah, mata yang sehat, jangan sampai kita kalah dari Abdullah bin Umi Maktum. Tadi yang sholat subuh di masjid, angkat tangan coba, Ustadz pengen tanya, ada? Oh. Resen coba yang tadi pergi ke masjid, sholat subuhnya. Oke, alhamdulillah. 1, 2, 3, Daru Rafi ya, Daru Rafi Karel Fahri. Ada lagi yang lain? Orin. Oke, alhamdulillah ya. Kalaupun tidak sholat ke masjid, nah, minimal itu sholat berjamaah bersama keluarga ya. Kalau tidak bisa ke masjid karena takut corona, ya insya Allah kalau selama masjidnya menerapkan protokol kesehatan tidak masalah ya. Jadi Masjid mau sholat subuh di saya masjid, semuanya pakai masker, berjarak, cuci cuman tangan dan lain. adzan tok, Tat. Kenapa? Masjidku cuman adzan tok, Tat. Azan tok. Iya, Tat. Kan ini kan masih corona tok, Tat. Takut Ya juga gitu ya. Jadi adzan. tidak apa-apa sholat di rumah, yang penting lebih utama lagi berjamaah bersama keluarga. Ke masjid juga tidak apa-apa asal menerapkan protokol kesehatan ya, ada tanda kutipnya loh. Ada tanda kutipnya, tidak ke masjid tetapi nggak maskeran, nggak cuci tangan, dan lain-lain sebagainya tidak diterapkan. Itu ya, itu terkait Abdullah bin Umi Maktum. Sampai sini ada yang belum paham? Jelas ya? Oke. Selanjutnya kita masuk ke isi kandungannya. Coba yang kameranya tidak aktif ya, ini sambil mengecek. Danendra Bagaskara. Oke, coba dibaca Mas Danendra. Allah mengingatkan Nabi Muhammad yang bermuka masam. Allah mengingatkan atas kesemuan manusia padahal ia berasal dari air mani. Manusia hanya bisa menanam dan merawat yang menumbuhkan dan mengaturnya adalah Allah. Keadaan manusia pada hari kiamat dibagi menjadi dua. Bagi beriman dimasukkan ke surga dan bagi yang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Oke, terima kasih Mas Dani. Jadi isi kandungan surah Abasa itu setidaknya ada 4 poin penting yang terkandung di dalam surah Abasa. Yang pertama adalah Allah mengingatkan Nabi Muhammad yang bermuka masam. Apa yang dapat kita ambil hikmahnya dari sini? Kita juga dapat menirunya ya. Menirunya apa? Maksudnya
setelah kita mengetahui ini, jangan sampai kita bermuka masam terhadap seseorang. Wah, merasa kaya, loh, merasa punya ini, ada orang miskin, wah cuek gini, mukanya kelihatan merendahkan ya, merendahkan apa toh ini ya, atau yang lainnya. Jadi lebih baik apa? Lebih baik kita tersenyum ketika ada orang, senyum ketika ada orang bertamu menemui kita, senyum, atau berpapasan, senyum. Jadi ini mengingatkan, tidak hanya mengingatkan Nabi Muhammad saja, Allah mengingatkan semua makhluknya. Allah mengingatkan semua manusia, janganlah bermuka masam terhadap orang lain, ya. Karena itu bisa menyakitinya, dapat menyakiti hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengingatkan atas kesombongan manusia, padahal ia berasal dari air mani, ya. Manusia ini memang mudah untuk melakukan sombong, ya, kalau tidak memiliki keimanan yang kuat, punya wajah tampan sedikit, sombong, merendahkan, dia wajahnya jelek. Punya kepintaran otak yang cerdas, sombong, merendahkan orang lain. Wah, aku ini pinter, aku peringkat 1, dan menyepelekan teman-temannya. Punya kekayaan sedikit, punya mobil lebih bagus, mobilku Ferrari, Lamborghini, dia mobilnya cuman Agya atau Honda Jazz atau yang lainnya, sombong. Nah, tidak boleh, ya. Padahal ia berasal dari air mani. Air mani itu apa? Nah, mungkin kalian sudah mempelajarinya, ya. Mempelajari dari pelajaran IPA, ya. Pelajaran IPA ini insya Allah kalian sudah pernah mempelajarinya, ya, bahwa kita dulunya sebelum jadi manusia seperti ini, kita asalnya adalah dari air mani. Yang ketiga, manusia hanya bisa menanam dan merawat. Air mani itu apa, Tat? Aku belum pernah dikasih tahu, Tat. Air mani. Oke, air mani itu nanti adalah air yang nanti Ustadz Agus mungkin, ya, yang lebih jelasnya, yang lebih paham asal usulnya. Yang jelas itu air mani adalah air yang keluar ya, kata suami istri, nanti suami istri lah yang tahu. Nanti Ustadz mau menjelaskan, agak takut salah ini. Intinya air yang keluar dari seorang laki-laki sehingga masuk ke dalam rahim perempuan, nanti jadi seorang sperma. Nah, air mani itu air sperma. Nah, itu sama, ya. Oh. Itu, ya, itu sudah pernah dipelajari di IPA, ya. Kemarin tumbuhan otot yang itu. Nah, itu insya Allah sudah kalian pelajari, ya. Air mani itu sperma sama juga, sehingga nanti terbentuk menjadi bayi. Nah, nanti proses-prosesnya sudah dipelajari di IPA, ya. Intinya air mani itu kan air yang hina. Jadi ada yang mengatakan air yang hina, air rendah. Kok bisa-bisanya, ya, bersikap sombong padahal dia berasal dari air mani. Air mani kan dari tanah juga, ya. Kayak jin dari api sombong. Dan malaikat tidak mungkin sombong. Nah, itu, ya, terkait air mani itu air sperma. Manusia hanya bisa menanam dan merawat, yang menumbuhkan tumbuhan dan mengaturnya adalah Allah. Jadi sehebat apapun kita, sekuat apapun usaha kita, ketika kita menanam, merawat, tetapi Allah tidak mengizinkan untuk tanaman itu tumbuh, tanaman itu berbuah, maka tidak akan bisa. Jadi kita hanya bisa nanam, misal nanam pohon sawo, pohon kelengkeng, ya, nanam, dirawat, disirami. Tetapi kalau Allah tidak berkehendak itu tumbuh, itu berbuah, maka itu tidak akan bisa. Jadi intinya itu semuanya tergantung Allah. Kita manusia tugasnya hanya berusaha. Dan yang keempat, keadaan manusia pada hari kiamat ini dibagi menjadi 2. Insya Allah kalian sudah tahu semua. Yang beriman dimasukkan ke dalam surga, dan yang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Itu, ya. Jadi terkait isi kandungan
surah Abasa ada 4 poin penting. Sampai sini ada yang masih belum paham? Ada yang belum paham? Mudah ya, insya Allah agama itu pelajarannya mudah dan mudah dipelajari dan mudah diingat. Selanjutnya adalah surahnya ya. Coba Mas Khawarizmi dibaca surah Abasa ayat 1 sampai 10 dan artinya. 1 sampai 10 beserta artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Baca suratnya dulu ya, Us. Suratnya dulu baru artinya. Atau Ya, suratnya gimana? dulu. Suratnya dulu baru artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudri kala allahu yazakka au yazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaqna fa'antalahu tasadda wa ma alaika alla yazakka wa amma man jaka yas'a wa huwa yakhsha fa'anta anhu talaha. Artinya dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau dia ingin mendapat pengajaran lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak membersihkan diri beriman. Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedangkan ia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu mengabaikannya. Terima kasih. Itu ya, dari ayat 1 sampai 10 tadi berisi tentang teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Jadi di sini di ayat kelima dijelaskan, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Siapa dia? Yaitu kaum kafir Quraisy. Ketika ada orang yang kaya, Aku pernah baca tentang cerita itu, cerita Muhammad. Bagus Mas Warismi ya. Ini tidak harus baca di buku, boleh juga dibaca-baca di buku-buku yang lain. Itu. Jangan sampai kepada orang lagi yang ketemu salah satu orang Quraisy, lalu ada seorang sahabatnya yang buta datang meminta itu, tapi Muhammad memalingkannya, Nabi Muhammad lalu memalingkannya, terus didesak terus oleh orang buta sampai pengajaran untuk memberitahu orang kafir tidak berguna sama sekali. Itu ya, terima kasih. Dan orang kafirnya malah itu sombong, kenapa tidak aku saja yang diberi itu. Itu juga bisa ya. Anak-anak juga bisa melihat kisahnya di YouTube ya. Di YouTube itu insya Allah juga ada kisah tentang Abdullah bin Ummi Maktum ini, orang yang buta yang dicueki atau diabaikan oleh Nabi Muhammad ya. Itu. Selanjutnya coba dibaca Mas Oni ayat 11 sampai dengan ayat 20. Oh ya. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarahu fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah
bi aidi safaroh kiramin baroroh Qutilal insanu ma akbaroh min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddaroh tsumma sabila yassarah. Oke, artinya Kali-kali jangan demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya. Di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan, lagi disucikan. Di tangan para penulis atau malaikat yang mulai lagi berbakti. Binasalah manusia. Alangkah amat sangat kekafirannya. Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian dia memudahkan jalannya. Nah, itu ya ayat 11 sampai 20. Jadi masih ada juga yang berbicara tentang teguran Allah pada Nabi Muhammad, dan di sini juga berisi tentang teguran Allah kepada manusia ya. Manusia yang lemah, yang kecil, tetapi memiliki sifat sombong padahal dia berasal dari setetes atau dari air mani atau air sperma. Gitu. Selanjutnya ayat 21 dibaca Aliyah 21 sampai 30. Summa amatahu fa'akbar Summa idza sya'a ansyarah Kalla lamma yaqdi ma amarah Falyanduri insanu ila ta'amihi anna sababa ma'a asobba summa syaqaqna ardo syaqqa fa'an batna fiha habban wa inaba wa qadba wa zaituna wa nahla wa khadda iqahulba. Terima kasih Mbak Alia. Mbak Alia sudah hafal Abasa belum? Belum. Belum ya. Oke, tadi masih ada beberapa bacaan yang keliru. Nanti coba dipelajari lagi ya Mbak Alia. Dihafalkan di rumah, sering mendengarkan murotal surah Abasa ya. Karena tadi ada bacaan yang keliru. Dilanjutkan baca apa artinya? Ayat 21 sampai 30. Kemudian dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur. Kemudian bila dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Sesekali jangan manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan kurma, kebun-kebun yang lebat. Oke, terima kasih ya. Itu tentang ayat 21 sampai 30 ya. Jadi masih ada kaitannya dengan yang sebelumnya ya. Dialah Allah yang mematikan, terus memasukkan ke kubur dan menumbuhkan dan lain sebagainya ya. Ini insya Allah mudah dipelajari. Kami yang menumbuhkan ya, biji-bijian, anggur, sayuran, zaitun, kurma, kebun, dan lain sebagainya. Dilanjutkan coba dibaca Hamza ayat 31 sampai 42. Ya, Us. Boleh minta ya. Let me check it. Wafakihatan abba ma'a allakum wali an'amikum fa idza ja'atis sakhah
Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa abihi likulli imri Kulim. likullim ri'im minhum yawma izin sya'nu yughni wujuhu yawma izin musfirah dahikatum mustabsyirah wa wujuhu yawma izin alaiha ghabarah tarhaquha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Artinya, Dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu dan untuk bintang-bintang ternakmu. Dan apabila datang suara yang memekakan, tiupan sangkakala yang kedua, pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. Banyak muka pada hari itu berseri-seri, tertawa dan riang gembira. Dan banyak pula muka pada hari itu tertutup debu dan ditiup lagi oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka. oke, terima kasih Hamzah ya. Nah, jadi ayat 31, 42 tadi Allah itu tidak hanya menumbuhkan biji-bijian dan buah-buahan, tetapi juga apa? Binatang-binatang ternak ya. Itu yang menumbuhkan siapa? Allah. Yang membuat kambing gemuk, sapinya gemuk, kerbau gemuk itu siapa? Allah. Dan lain sebagainya. Dan ketika hari kiamat untuk ayat selanjutnya itu semuanya lari dari saudara-saudaranya. Seorang suami lari karena saking sibuknya, saking mengerikannya hari kiamat, itu anaknya sudah tidak digubris, istrinya sudah diabaikan. Jadi sudah fokus ke urusan masing-masing, sampai lupa anak, lupa istri, karena mengerikannya hari kiamat. Adapun itu di akhirat ya, akhirat ketika pengadilan Allah berlangsung itu akan seperti itu. Bahkan dikisahkan ya, itu nanti ketika diadili itu semuanya itu dalam posisi telanjang, tidak berpakaian. Semua manusia ya, ada miliaran manusia, semuanya itu tidak berpakaian. Saking mengerikannya itu tidak. Nanti ada yang berpikir, loh, nanti bisa saling melihat dong, nanti si ini melihat ini. Tidak kepikiran sampai seperti itu. Semuanya fokus kepada urusannya masing-masing. Amalannya gimana, dosa-dosanya bagaimana, semuanya fokus ke urusan masing-masing. Tidak sempat kepikiran melihat sekitarnya, apalagi menyelamatkan ayahnya, menyelamatkan ibunya atau saudaranya. Saking mengerikannya ketika pengadilan Allah berlangsung. Jika amalannya tidak cukup. Kalau amalannya cukup, nah berarti dia sudah bahagia. Jadi ketika diadili itu kan ada 7 golongan yang mendapat naungan. Yang lainnya itu matahari jaraknya hanya sejengkal di atas kepala, maksudnya itu saking sangat dekatnya. Dan orang-orang yang beriman itu mendapat naungan Allah ya, ada 7 golongan yang mendapat naungan Allah. Dan wajahnya berseri-seri. Karena apa? Yakin insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Sebenarnya nanti di kubur itu sudah ada gambaran apakah dia akan menjadi penghuni surga atau dia akan menjadi penghuni neraka. Ya, karena di kubur itu, dalam kubur akan diperlihatkan setiap pagi dan sore. Itu sampai sini ada yang ingin bertanya atau belum paham? Oh, saya perlihatkan apanya, Os? Yang di mana, yang kubur? Iya. Yang di dalam kubur itu
penghuni kubur setiap pagi dan sore itu akan diperlihatkan tempatnya di akhirat nanti. Kalau dia penghuni neraka, itu setiap pagi dan sore akan diperlihatkan neraka. Kalau dia penghuni surga, setiap pagi dan sore akan diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan di surga. Sehingga orang-orang beriman itu ketika dikubur ingin segera kiamat ya, ingin segera dimasukkan ke dalam surga. Itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, nanti untuk apa? Ya. Sebelum masuk surga itu harus masuk neraka buat dibersihkan dosanya dulu ya, Tat. Oh ya, tergantung ya, tergantung. Kalau ketika ditimbang dosanya kan misal ada dia punya dosa. Kalau dosanya itu diampuni oleh Allah, insya Allah dia bisa masuk ke dalam surga meskipun dia punya dosa. Kalau dia mendapat ampunan dari Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, atau mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad. Tetapi kalau dia tidak mendapat ampunan dari Allah, atau misal ampunan dari seorang yang pernah menyakiti, kita pernah menyakitinya, itu mau tidak mau harus dimasukkan ke dalam neraka terlebih dahulu untuk dibersihkan dosa-dosanya. Tuh. Jadi kan nanti lewat sirot ya. Sirot itu adalah penghubung ke surga. Jadi sirot kan panjang ya, panjang sekali dan sangat tajam. Dan di sini surga. Ketika dia bisa melewati sirot ini, maka dia masuk ke dalam surga. Tetapi kalau dia tidak bisa melewati setelah ditimbang ya, maka dia akan jatuh ke dalam neraka. Dan semuanya akan melewati sirot. Kita semuanya akan melewati sirot itu. Kalau kita berhasil, kita masuk surga. Kalau tidak, maka akan terjatuh, terpleset ke dalam neraka. Tapi semoga kita semuanya bisa melewati sirot ya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada nanti silakan dikerjakan halaman 15 ya. 15. Untuk aktivitas siswa yang dikerjakan itu hanya yang nomor 4 ya, yang dikerjakan atau difoto di dojo, kelas dojo. Sedangkan yang soal pengayaan semuanya dikirimkan di kelas dojo ya tugasnya. Itu halaman 15. Kalau orang non muslim bisa masuk surga nggak Tat, kalau masih ada harapan? Orang non muslim itu sudah terjamin masuk neraka ya. Tidak mungkin bisa masuk ke dalam surganya Allah ya, karena dia sudah yang difotoin ke dojo yang mana, Os? Apa? Yang difotoin ke dojo. Yang dikirim ke dojo, yang pertama aktivitas siswa nomor 4. Itu hanya nomor 4 dan soal pengayaan 1 sampai 5. Berarti 2, aktivitas siswa sama soal pengayaan. Soal pengayaannya kan hanya 5 soal itu ya. Berarti dua-duanya, Tat. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau Us mau tanya, Us. Iya. Kalau orang yang mengakui Islam tapi nggak sholat sama nggak puasa, pokoknya nggak menjalankan Islam, masih bisa ada harapan surga nggak, Us? Nah, itu dia mengakui tidak ada Tuhan selain Allah. Dia juga mengakui Nabi Muhammad adalah utusannya. Tapi dia tidak sholat, tidak puasa ya. Itu pertanyaannya ya. Selama dia tidak syirik kepada Allah, insya Allah masih ada kesempatan masuk ke dalam surga. Tetapi sangat bahaya. Tetapi karena dia tidak melakukan sholat, kemungkinan besar dia mungkin akan masuk ke dalam neraka ribuan bahkan jutaan tahun. Jadi setelah jutaan tahun disiksa, diazab, dipukul, di segala macam, dicemplungkan ke air panas, siram air mendidih, minum nanas segala macam, setelah ribuan tahun atau jutaan tahun baru
dimasukkan ke dalam surga karena dia mungkin pernah tidak sholat, pernah tidak puasa dan lain sebagainya. Jadi insya Allah ada kesempatan masuk surga selama dia yakin tidak ada Tuhan selain Allah dan dia tidak pernah melakukan syirik. Tetapi ya itu konsekuensinya itu. Kalau Ya. orangnya kayak contohnya nggak pernah tahu ada Islam atau agama lain gitu, gimana? Wah, itu nanti hukumnya dia tidak pernah tahu. Nggak pernah tahu ada agama. Dia mau mencari tahu atau tidak? Maksudnya kayak orangnya zaman dulu gitu nggak pernah dapat nabi, itu gimana kan? Oh, itu nanti beda lagi ya hukumnya nanti. Nanti hukumnya ada beda lagi. Sebelum Nabi Muhammad atau yang lainnya dia tidak tahu. Gimana? Boleh diceritakan hukumnya gimana, Tat? Hukumnya nanti kalau dia tidak bertemu dengan Nabi sebelum Nabi Muhammad otomatis ya, dan dia belum mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, ini Ustadz juga masih belum menguasai tentang ini, apakah dia masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Tetapi kalau dia tidak disyariatkan, tidak mendapatkan wahyu, itu insya Allah dia tidak dimasukkan ke dalam neraka insya Allah ya. Tapi ini Ustadz belum begitu menguasai materi yang ini. Terus kalau contoh anaknya belum balik terus meninggal gitu, itu dosanya masih ditanggung orang tuanya, Ustaz. Jadi kalau seseorang sebelum balik itu kan memang belum tercatat dosa baginya ya. Jadi kalau meninggal bagaimana? Dia belum balik, insya Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Tetapi selama sebelum balik itu bagaimana? Apakah ketika melakukan dosa, apakah orang tuanya akan mendapatkan dosa? Bisa ya, bisa jadi. Kalau orang tuanya tidak menasehati atau tidak mendakwai anaknya, maka orang tua akan mendapatkan dosa. Misal, si anak ini tidak... Orang tuanya nggak tahu gimana, Tat? Itu orang tuanya sudah dosanya double. Orang tuanya tidak tahu, tidak mau mengajarkan sholat, tidak mau menasehati ini Nggak, itu. maksudnya orang tuanya udah ngajari semuanya, anaknya di belakang orang tuanya kayak nggak sejalan dengan apa yang diajarkan gitu. Terus habis itu yang dosa siapa, Tat? Gimana? Orang tuanya sudah mengajarkan, tapi anaknya di belakang orang tuanya itu gitu. Jadi ajarannya gitu loh. orang tuanya sudah mengajarkan, misal mengajarkan berjilbab segala macam, tetapi di luar sana ternyata si anaknya tidak berjilbab. Apakah orang tuanya berdosa atau tidak gitu? Ya. Bagaimana kalau kasusnya seperti itu? Si anak sudah dinasehati, suruh jilbab, suruh sholat, suruh puasa, tetapi si anak tidak mau. Maka orang tuanya sudah berlepas ya, tidak mendapatkan dosa, tidak tertulis dosa. Yang dosa siapa? Maka otomatis anaknya. Jadi orang tuanya sudah tidak berdosa karena sudah menasihati, sudah berusaha. Dan bedanya lagi ya, bedanya laki-laki dan perempuan ini perlu diperhatikan. Seorang laki-laki dia sudah balik, sudah mimpi basah. Maka otomatis dia ketika melakukan dosa itu akan tertulis dirinya. Jadi tanggung dirinya, yang menanggung dosanya adalah dirinya. Beda dengan perempuan. Kalau perempuan berbuat dosa, itu selain dirinya menanggung, orang tuanya juga menanggung, ayahnya, terutama ayahnya. Sampai si perempuan itu menikah. Si perempuan itu balik, setelah balik berbuat dosa, itu yang menanggung dosa juga orang tuanya, terutama ayahnya. Sampai dia menikah. Kalau dia menikah dengan suami, dan si istri ini berbuat dosa, itu suaminya juga menanggung dosanya si istri. Misal, si istri tidak sholat, si istri tidak berjilbab,
itu si suami juga menanggung dosanya si istri. Nah, itulah bedanya dengan perempuan dan laki-laki. Dosanya bisa kena yang bisa orang tuanya, bisa suaminya. Terus kalau anak laki-laki itu sudah sunat termasuk bali atau enggak? Nah, untuk bali itu bukan di sunatnya itu ya, tetapi di mimpi basahnya. Karena banyak juga bayi-bayi masih kecil itu sudah sunat, tetapi dia belum dikatakan baligh, baru sunat saja. Bali itu kalau sudah mimpi basah ya, keluar sperma tadi, mimpi yang mengakibatkan keluarnya sperma. Sperma itu apa, Tat? Sperma itu air cairan kental ya, beda dengan air kencing. Kalau air kencing itu cair. Lendir. Kalau sperma itu berwarna keputihan dan kental. Kayak lendir gitu, Tat. Kayak lendir. Katanya pernah mimpi basah itu, Dane. Ya, nanti semuanya akan merasakan ya mimpi basah. Insya Allah semuanya akan, yang laki-laki terutama. Sudah ya? Ini waktunya sudah jam 10:15. Nanti kalau ada yang ingin bertanya, bisa dilanjutkan di kolom di WA atau yang lainnya. Itu setelah ini silakan nanti semuanya istirahat, boleh live karena ini Ustadz dan Ustadzah ada rapat bersama kepala sekolah ya. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye. Bani botak. Sekolah running Zoom running sekolah foto. Dadah. Botak bani dulu botak. ya. Bani botak. Ini tambah gendut sepertinya. Tuyul masuk Zoom. Tiba-tiba masuk Zoom. Tuyul. Itu loh. Jangan duit, jangan di sini. Waktu sekolah benar. Tuyul. Masih di record.